Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin alladzi khassahullahu bil mu'jizatil kubra wal ayati ra'i'ah al mudma Al-Qur'anil Karim asyrafu kitabin anzalahullahu ala rasulin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Hari ini insyaallah sama-sama kita akan mentadaburkan, memperhatikan dengan lebih seksama surat Al-Jin yang kita sudah sempat melihat pada pertemuan yang lalu, pengantarnya yang mudah-mudahan bisa membuat kita memahami tentang hubungan surat ini dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-A'raf. Baik, kita baca dulu ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا. Shadaqallahul Azim. Kita baca barusan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Kita lihat nanti, mudah-mudahan bisa menjangkau itu semua, bahkan mungkin kita bisa tambahkan nanti. Ayat ini, ya kalau kemarin dalam mukaddimah atau pengantar saya sudah sampaikan bahwa kejadian turunnya surat ini berdasarkan riwayat dari hadis Imam Bukhari, ya, dari jalan sanad Ibnu Abbas radhiyallahu an, itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu sedang berada di sebuah tempat, lalu mengerjakan sholat subuh berjamaah. Lalu kemudian setelah sholat subuh itu, ternyata Allah memberitahu kepada beliau, barusan ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Itulah makanya bunyi ayatnya adalah Qul uhiya ilayya anna istama'a nafaru minal jin. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok, ya, bahwasanya telah mendengar sekelompok daripada jin, nafar minal jin, ya. Dan kemudian setelah mendengarkan, mereka adalah kelompok yang meresponnya dengan mengatakan faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kata mereka adalah bahwa kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran semacam ini, ya, bacaan yang luar biasa, bacaan yang menakjubkan,
bacaan yang memberikan rasa kagum, ya, kagum yang luar biasa. Yahdi ila rusdi fa amanna bih. Al-Quran itu adalah kitab yang akan menuntun siapapun, ya, daripada umat manusia ini khususnya, dan dari bangsa jin juga nantinya, menuntun mereka untuk menuju jalan yang benar. Ila rusdi, itu jalan yang benar. Fa amanna bih, maka di antara kami langsung mengimani itu. Wala nusyrika bi rabbina ahada. Dan sekali-kali tidaklah kami mempersekutukan Allah Tuhan kami dengan sesuatu pun, dengan satu makhluk pun lainnya. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibata wala walada. Dan bahwasanya dialah Allah zat yang maha tinggi. Ya. Jaddu rabbina, keagungan Allah Tuhan kita. Jadi jaddu itu keagungan, kebesaran. Nah, kita sudah bahas jaddu itu kebesaran, ya, kebesaran Allah, keagungan Allah itu adalah zat yang maha tinggi. Mattakhadha sahibata wala walada. Tentu dia tidak akan pernah mengambil adanya pasangan dalam kehidupannya dan anak. Kita juga ada keturunan. Nah, kita akan lihat ayat ini. Jadi setelah Rasulullah diberitahu bahwa ada berita langit, ya, berita langsung dari Allah, bahwasanya ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran dibacakan kepada beliau. Ya. Bacaan Al-Quran ini kalau disebut dengan Al-Quran, disebutnya Al-Quran itu kalau dalam bahasa Arab biasa itu sesuatu yang disebutkan dengan isim yang ujungnya alif dan nun, itu menunjukkan isim yang menunjukkan dia sesuatu yang super, yang sangat besar. Jadi kalau disebut Quran, itu adalah bacaan yang sangat agung, yang sangat mulia, sangat tinggi. Nah, kayak setan juga disebut syaiton, syaitonun. Itu dari ujungnya ada alif dan nun. Itu setan yang sangat jauh. Ya. Jadi setan yang sangat jauh, jauh maksud dari rahmat Allah, jauh dari Allah. Ya. Jadi kalau disebutkan kalimat seperti itu menunjukkan dia sesuatu yang sangat jauh. Nah, kemudian yang kita lihat di sini adalah bahwa ketika Allah mengatakan qul uhiya ilaiya annahu istama'a nafarun minal jin, seolah-olah Allah mengatakan begini kepada Nabi Muhammad. Ya. Qul ya Muhammad liqaumika inna rabbiya auha ilayya anna jama'ata minal jin istama'u litilawati lil Qur'an. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu bahwa sesungguhnya Allah Tuhanku telah mewahyukan kepadaku ada sekelompok jamaah jin ini yang mendengarkan bacaanku ketika aku membaca Al-Quran. Jadi istama'u tilawati, mereka mendengarkan bacaan Rasulullah maksudnya. Fa'amanu bihi wa saddaqu wa aslam. Lalu jin-jin itu langsung beriman kepadaku, membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran itu, dan mereka menjadi muslim. Wa qalu liqaumihim hina raja'u ilaihim, bahkan mereka ketika kembali kepada kaumnya bangsa jin yang lain, ya, inna sami'na kalaman ajiban, disampaikan kepada teman-temannya bangsa jin yang lain itu bahwa kami tadi mendengarkan sebuah bacaan yang mengagumkan, bacaan yang sangat menakjubkan, mu'athiran fi husni nuzumihi, ya, sebuah bacaan yang merupakan bacaan yang memberikan bekas, jadi memberikan sentuhan, ada bekas, ya. Fi husni nuzumihi, dalam bentuk susunan kata-katanya, nilai-nilainya, wa balaghah uslubihi, dan susunan katanya sendiri, kata demi katanya itu betul-betul susunan kata yang ini tidak mungkin dibuat oleh manusia. Ini betul-betul menyampaikan satu maksud. Ya. La
yashubhu kalamul bashar. Enggak akan mungkin itu ada ucapan manusia biasa yang semacam itu. Yahdi ilal haqqi wassawab. Kitab itu, Al-Quran ini menunjukkan, menuntun manusia kepada kebenaran, ya, kepada hal yang hak, hal yang benar, hal yang baik. Fasaddaqna bihi, maka kami membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam bacanya tadi itu. Ini kata kelompok jin yang kembali kepada teman-temannya itu. Ditambahkan lagi oleh mereka bahwa walan naj'ala lillahi syarikan ba'dal yaum. Maka sejak hari ini kami tidak akan lagi mempersekutukan Allah Tuhan kita ini. Ya, karena tidak ada sekutu baginya. Ya. Penyebutan nafar dalam bahasa Arab, an-nafar minal jin, itu kan nafarun minal jin, sekelompok jin. Itu dalam bahasa Arab, ya, itu artinya adalah al-jama'ah alladzina hum fi baina thalatha wal asyrah. Jumlah antara 3 dan 10. Wa qad kanu tis'atan. Nah, pada saat itu mereka jumlahnya 9. Tis'ata nafar. Ya. Ala ma rawahu Ibnu Mas'ud. Berdasarkan jalur riwayat dari hadis Ibnu Mas'ud, itu dikatakan nafar yang dalam ayat ini adalah jumlahnya 9 jin. Meskipun kata-kata nafar artinya adalah 3 sampai 10. Sedangkan kata-kata ajaban yang diungkapkan oleh mereka itu, ajaban ini artinya adalah masdar dari al-ajib. Ya. Kata-kata al-ajib yang suka mungkin kita sering dengar kalau orang Arab ngomong ajib, ajib. Nah, itu luar biasa, luar biasa. Nah, ini bentuk masdarnya. Ya. Betul-betul sangat luar biasa, sangat mengagumkan, ya, sangat menakjubkan. Wusifa bihi lil mubalaghah. Disampaikan bunyi ayat itu dalam bentuk ajaban untuk lebih bisa menjadi sighah mubalaghah ini. Jadi bacaan yang betul-betul membuat memiliki arti yang sangat gitu, ya. Super. Seolah-olah kata-katanya begini. Sami'na kalaman ajiban. Kami mendengarkan sebuah tulisan bacaan yang sangat mengagumkan. Yu'jibu minhu sami' li fasahatihi wa balaghatihi. Betul-betul mengagumkan bagi yang mendengarkan, kata demi katanya, huruf demi hurufnya, dan maksud kalimat yang disampaikannya. Wa raw'atu uslubihi. Begitu dalam, ya, susunan kata yang menimbulkan makna itu. Wa ma hawahu min badi'il hikam wal idzat. Penuh dengan makna, penuh dengan pembelajaran, penuh dengan hal-hal yang bisa mencerahkan seseorang yang mendengarkan bacaan itu. Wal ghardu min khabari istima'il jinni lil Qur'an, sedangkan tujuan dari Allah memberikan informasi kepada Nabi Muhammad tentang ada sekelompok jin mendengarkan Al-Qur'an semacam itu, taubihu wa taqri'ul Arab wa kuffari Quraisy, adalah sebagai bentuk, ya, merendahkan kepada bangsa Arab, menghinakan mereka yang selama ini justru menolak Al-Quran. Ya. Fi kaunihim tabata'u anil iman, ketika mereka melecehkan iman ini, tidak mempedulikan ajakan iman yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad kepada mereka. Bainama kanal jinnu khairan minhum. Padahal makhluknya adalah makhluk yang lebih baik daripada orang-orang musyrikin itu. Ya. Makhluk jin dianggap di dalam keterangan ini katakan lebih baik dari mereka. Lebih baiknya ternyata mereka mau mendengar dulu. Setelah mendengar akhirnya mereka menjadi menerima dan kagum. Wa asra' lil hud ilal huda wal iman. Makhluk jin adalah makhluk yang lebih cepat mendapatkan petunjuk dan cepat beriman. Begitu dengar langsung beriman. Fa innahum min hinin ma sami'u al-Qur'an. Bahwa mereka saat itu juga begitu mendengarkan Al-Qur'an, ya, yang ada pada mereka adalah ista'dhamuhu wa ta'atharu bi raw'ati bayani. Mereka langsung menjadikan Al-Qur'an sebagai sebuah bacaan yang mereka besarkan, mereka agungkan, mereka hormati, dan memberikan pengaruh kepada penjelasan-penjelasan Al-Qur'an itu, memberikan pengaruh pada hati mereka. Fa'amanu bihi, maka mereka segera beriman. Wa raja'u ila qaumihim mundirin, mereka kembali kepada kaumnya mendakwahkan apa yang mereka imani itu langsung. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-Ahqaf, surat yang surat yang ke-46. Al-Ahqaf, ya, ayat 29 sampai dengan ayat 32. Bunyinya begini. Wa idh sarafna ilaika nafarun minal jin yastami'una al-Qur'ana
Dan ingatlah ketika kami arahkan engkau wahai Muhammad kepada adanya satu kelompok dari jin yang mereka mendengarkan Al-Quran yang engkau bacakan itu, falamma hadaruhu, tatkala mereka hadir, ya, menyaksikan Al-Quran dibacakan itu, qalu ansitu, mereka sempat bilang kepada teman-temannya yang lain, perhatikan baik-baik, kalian diam untuk memperhatikan. Ya. Falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin, tatkala akhirnya telah ditetapkan bahwa mereka akhirnya mengimani itu, mereka kagum kepada itu, serta merta kelompok jin yang beriman ini kembali kepada kaumnya, mengingatkan kaumnya, menjadi pemberi peringatan, menjadi dai, menjadi pendakwah kepada teman-temannya jin yang lain. Qalu, mereka bilang, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami, kaumku, bahwa kami telah mendengarkan sebuah kitab yang turun sesudah kitab yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Itulah Al-Quran. Itu yang dimaksud. Ya. Nah, jadi ini ada keterangan yang perlu mungkin saya sampaikan di sini supaya lebih menguatkan kita dalam lebih meyakinkan kita tentang betapa keimanan bangsa jin ini menjadi sesuatu yang lebih menguatkan keimanan kita umat manusia itu sendiri. Ya. Hadzal kalam nudzakiruhu lil mu'minin al-uqala. Seolah-olah ucapan ini tentang jin masuk Islam ini, jin beriman ini, itu adalah keterangan yang penting buat kita orang-orang beriman yang berakal. Ya, orang beriman berakal sehat. Ahlul basirah wal iman. Mereka orang beriman yang memiliki hati, yang memiliki pandangan tajam. Ya, tidak hanya penglihatan mata secara fisik, tapi penglihatan mata batin. Alladzina yusaddiquna bil ghaib, mereka-mereka yang percaya membenarkan adanya hal-hal yang gaib ini. Wa ya'taqiduna i'tiqadan jaziman biwujudil malaikah. Sebagaimana kita, ya, orang-orang beriman yang semacam kita ini meyakini bahwa ada malaikat sebagai makhluk gaib yang Allah ciptakan. Ini i'tiqad atau keyakinan kita yang sudah sangat kuat. Dan ada makhluk jin ini ditambah dalam ayat ini. Li'annahu khabarullahil jazim al-qati. Karena ini adalah berita langsung dari Allah yang kuat, yang pasti. Ini berita pasti. Jadi kita kan tidak tahu yang gaib, kecuali yang gaib yang diberitahu oleh Allah kepada kita. Alladzi la yashubuhu syakkun wala raibun. Berita tentang hal yang gaib dari Allah kepada kita adalah berita yang enggak ada keraguan di dalamnya. Kita enggak bisa ada syak, enggak ada ragu. Itu pasti benar dari Allah. Ammal ladzina yunkirunal jinna. Adapun orang-orang yang mengingkari keberadaan jin, enggak percaya jin itu makhluk yang ada, ya, walaupun alamnya berbeda dengan kita. Za'ama minhum annal ilma la yathbutuha. Mereka beranggapan bahwa itu enggak terdeteksi oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak pernah membahas itu. Jadi orang-orang yang berpikir kebablasan gitu maksudnya, itu malah mengatakan ini enggak ilmiah. Ini tidak sesuai dengan kajian-kajian keilmuan. Walam yuqirra biwujudiha. Karena enggak ada wujudnya. Karena enggak bisa kelihatan. Itu kata mereka. Li'adami ru'yatihim laha. Itu karena semata-mata mereka enggak bisa melihat. Enggak bisa melihat jin, mereka menganggap jin tidak ada jadinya. Wa yusammuna anfusahum ala ilmaniyin. Mereka yang beranggapan seperti ini disebut dalam agama itu kaum ilmani. Ilmani itu adalah kaum sekuler. Nah, kaum sekuler ini adalah kaum yang tidak percaya adanya makhluk bernama jin, makhluk gaib, sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia, tapi di alam yang berbeda. Innahum la yu'minuna illa bima yathbutuhu al-ilmu. Mereka tidak mengimani sesuatu kecuali apa yang bisa, ya, dikatakan oleh ilmu pengetahuan modern sekarang ini. Jadi bisa terbukti, bisa dilihat, bisa dijangkau dengan panca indera. Wa fahaula'i mughaffalun. Mereka adalah orang-orang yang dilalaikan sebetulnya tanpa sadar. Jadi mereka dilalaikan dengan keilmuan mereka yang dirasai oleh akal pikiran yang sebetulnya juga sangat terbatas.
Wal insan yadhak minhum haqqan. Tentu saja manusia yang beriman kayak kita tertawa dengan orang yang nggak percaya tentang adanya makhluk jin ini. Ya. Fahal ulumuhum ahatot bikulli syai'in. Kalau mereka bilang dasarnya ilmiah, kita tanya kembali kepada mereka. Apakah ilmu pengetahuan yang ada pada mereka, kajian-kajian ilmu yang mereka selama ini pelajari, itu didasari oleh pengetahuan mereka yang tidak terbatas tentang alam semesta ini? Hal hum ya'lamuna kulla ma haulahum fil kaun? Apakah mereka adalah sosok makhluk yang tahu apa yang ada di sekitar mereka, yang ada di alam ini secara jelas? Mereka tahu sekitarnya ini semua? Hal arafu haqiqatal kahruba kaifa tasri fil aslak? Contohnya, apa mereka tahu tentang listrik aja misalnya? Bagaimana listrik itu mengalir? Bagaimana kecepatannya? Bagaimana dia sampai nyambung-nyambung? Kita kalau nggak belah kabel yang ada di dalam bungkusnya, kita nggak tahu ada bahagian serabut yang terputus. Makanya suka ada sesuatu yang tidak terkoneksi dengan baik karena ada yang terputus. Nah, dari sisi tentang listrik aja, tahu nggak manusia yang mengatakan nggak percaya kepada yang gaib, orang-orang sekuler itu, tentang aliran listrik itu? Ya. Wa haqiqatut taqah, hakikat taqah, hakikat makhluk halus, ya, sesuatu yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop, atau wal magnetis wa dzurrah, atau hakikatnya magnet kok bisa nyambung begitu gitu, bisa merekat begitu, bagaimana prosesnya, bagaimana keadaannya persisnya. Wa dzurrah wa mimma tatakawwan hadhil asya, dan apa yang terbentuk dari hal-hal yang semacam itu, apa mereka tahu dengan baik? Inna hunaka katsiran minal majahil yaqiful ilmu tujahaha khadi'an hairan. Dari sana sebetulnya bisa didapati bahwa banyak hal-hal yang tidak terjangkau oleh pengetahuan dari pengetahuan manusia, ilmu tidak bisa menjangkau dengan baik, ya, yang akhirnya mereka hanya bisa meyakini dengan satu pemahaman, ya sudah ada, ya sudah tidak ada, sekedar mengatakan itu. La yadri haqiqataha, mereka enggak sampai tahu hakikat yang sebenarnya. Wala ya'rif ma hiyatuha, mereka enggak ngerti pula apa yang menjadi intinya, apa yang menjadi hasil dari apa yang mereka sedang pelajari atau mereka sedang mencari itu. Innama yaro atharoha, pasti yang ketemu dengan manusia, dengan ilmu ketemu manusia adalah bekas-bekasnya. Kayak listrik bekasnya ada, yaitu sambung setrum dengan sana. Magnet bekasnya ada, yaitu merekat satu bentuk dengan bentuk yang lain. Yang mereka lihat hanya asarnya. Artinya apa ya? Efek dari benda itu yang bisa kelihatan. Tapi benda itu apa? Hakikatnya kok bisa merekatkan demikian rupa misalnya, atau menyambungkan demikian rupa, mereka tidak tahu. Ya. Wal ilmu la yazal walidan yahbu. Ilmu pengetahuan itu, ya, senantiasa gambarannya seperti seorang anak yang terus bertumbuh. Hari ini belum mendapat, mungkin 10 tahun kemudian baru dapat. Hari ini belum mengetahui, mungkin beberapa tahun kemudian baru mengetahui. Kayak kita dengan teknologi handphone sekarang ini. Orang tua kita dulu belum tahu tentang handphone ini, tentang smartphone ini misalnya. Wa tiflan radi'an amama azamatil ghaib wa jalali. Ibaratnya ilmu itu seperti anak kecil di depan pengetahuan yang luas, hakikatnya yang dari Allah. Hal-hal yang gaib yang belum bisa dijangkau oleh akal mereka. La ya'lam asraral mawjudat al-zahira baina yadayhi. Manusia adalah makhluk yang nggak bisa sampai mengetahui rahasia-rahasia apa yang terjadi dari apa yang nampak ini. Jadi apa yang kelihatan ini ada sesuatu lagi sebetulnya di balik itu. Nah, itu yang mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu efeknya aja, hasilnya atau fenomenanya, ya, itu yang bisa diketahui oleh manusia. Walati yastakhdimuha fi tajarubih. Itulah akhirnya mereka gunakan di dalam bentuk percobaan-percobaan mereka. Coba lagi. Fadlan an ya'lama ma fi hadzal kauni al-wasi' al-mumtad. Ya. Lebih dari itu,
mereka tidak bisa menjangkau pengetahuan yang belum mereka ketahui dari alam luas yang besar ini, yang temuan-temuannya hanya bisa ditemukan oleh mungkin generasi berikutnya. Katakanlah ilmuwan-ilmuwan di zaman yang lalu, ya, di masa lalu itu mereka juga begitu. Sebatas itulah yang mereka temui. Nah, kita sebatas ini. Bukan tidak mungkin ilmu pengetahuan modern ke depan nanti kita akan menemukan misalnya teknologi sedemikian rupa telepon tidak lagi kita pakai. Kayak lihat dalam sebuah ilustrasi yang sering dibuat oleh orang-orang yang utopi gitu ya di YouTube, kalau kita lihat itu membayangkan nanti kita nggak pakai catatan, handphone nggak pakai dibawa, kita tinggal tangan kita begini set, atau tinggal tulis. Kita tinggal begini aja set, hadirkan ada mobil di depan kita naik kendaraan kita. Kendaraannya bisa naik ke atas juga, bisa terbang. Itu sesuatu yang dalam pikiran manusia nanti akan sampai ke situ. Itu berarti bahwa hari ini mereka belum bisa sampai ke sana, itu menunjukkan keterbatasan diri mereka. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh mereka yang berilmu ini. Jadi apalagi sesuatu yang fi alamil mulki au fi alamil malakut, apa yang terjadi di alam malaikat sana, di alam mulk, alam kerajaan Allah. Bagaimana mereka bisa tahu itu? Wa kullama marrat as-sunun iktasyafal ulama asya lam yakunu ya'rifunaha. Begitulah selalu berlalu. Ketika lewat bertahun-tahun, barulah mereka menemukan hal-hal yang dulu belum ditemui oleh ilmuwan pada zaman dulu. Jadi tahun berlalu, baru ilmuwan yang sekarang menemukan apa yang belum ditemukan oleh ilmuwan di masa lalu. Nah, itu sering terjadi demikian. Walayah lumuna biha. Bahkan ada yang belum sempat mereka mimpikan terjadi. Mereka belum bayangkan itu akan terjadi, hari ini terjadi. Jadi ilmuwan dulu, ilmuwan sekarang, itu ada perbedaan. Ilmuwan sekarang sudah lebih tahu lagi. Begitu pula ilmuwan yang akan datang akan lebih tahu lagi. Wa akhadha katsirun minal ulama al-haqiqiyyin yu'minuna bil ghaib al-majhul. Makanya ilmuwan yang betul-betul menyadari keterbatasan pengetahuannya, mereka menyadari bahwa ada di balik pengetahuan yang di luar mereka ini yang bisa nanti mungkin mereka akan ketahui, tapi setelah mereka meneliti yang terus-menerus, yang akhirnya akan menemukan hal-hal yang baru lagi kembali. Dan mereka tahu berarti di balik apa yang mereka ketahui, banyak lebih hal-hal yang tidak mereka ketahui. Termasuk hal-hal yang gaib, yang beritanya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, disitulah akhirnya nanti kalau sudah sampai ke situ, ya, mereka alal aqal la yunkiruna ma la ya'lamu. Nah, mestinya sikap mereka paling tidak itu tidak mengingkari apa yang belum mereka tahu. Bukan langsung membantah, oh itu nggak ada, oh nggak betul. Nah, tapi cukup mengatakan kami belum sampai kepada pengetahuan tentang itu. Boleh jadi itu ada, tapi kami belum tahu. Nah, kami belum sampai kepada itu. Nah, itu yang barangkali lebih bijak diucapkan oleh para ilmuwan yang pengetahuannya memang sangat terbatas. Nah, begitu pula dengan hal-hal yang terkait dengan masalah jin ini, kehidupan alam jin ini. Itu yang barangkali perlu kita lihat tentang keterangan ayat ini. Ya. Lalu kemudian ketika Allah katakan, ya, ayat yang berikutnya, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibata wala walada, ayat yang ketiga, ya. Dan bahwasanya maha tinggi Allah. Ya. Tadinya kalau ta'ala rabbuna, maha tinggi Allah Tuhan kita. Tapi kalau ta'ala jaddu rabbina, yang tinggi itu adalah keagungannya, azamahnya. Jadi kebesaran Allah itu sendiri adalah kebesaran yang sangat tinggi, yang enggak terjangkau oleh kita manusia. Ya. Al-azamah, al-jaddu itu dari al-azamatu awis sultan. Jadi artikan kemutlakan kekuasaannya. Ya, sultan, itu sultan itu kayak tadi Al-Quran. Al-Quran, ya kan tadi saya katakan itu menunjukkan sesuatu yang super, yang jauh. Begitu juga sultan. Kalau orang disebut salid, dia punya kuasa. Tapi kalau sultan punya kuasa yang besar.
Kuasa teritorial, kuasa rakyatnya, itu juga disebut sultan. Nah, al-jaddu adalah kata lain dari al-azamah was sultan. Jadi kesultanan Allah, misalnya kekuasaan Allah, keagungan Allah itu sangat tinggi, ya. Sangat tinggi untuk apa? Mattakhadha sahibata wala walada. Untuk dia dikatakan sosok yang punya pasangan, sosok yang punya anak. Allah bersih dari itu maksudnya. Nggak mungkin Allah dikatakan punya pasangan, punya anak. Ya. Ta'alat azmatullah wa azuma jalaluhu wa sultanuhu. Begitu tinggi keagungan Allah dan begitu besar kemuliaannya dan kekuasaannya, lam yattakhid zaujatan, dia tidak mungkin memiliki seorang pasangan, seorang istri. Wala waladan, dan juga tidak punya anak. Bukan hanya istri ya, juga suami. Karena kalau saya bilang istri, jangan ntar disangka Allah itu adalah laki-laki. Tidak. Tidak punya pasangan intinya. Baik laki atau perempuan. Walau waladan, tidak punya anak. Li'anna zaujah tutakhud lil haja ilaiha. Karena kalau Allah itu dia nggak punya pasangan, berarti Allah itu pasti punya hajat. Kayak kita seorang suami, kenapa kita beristri? Karena kita punya hajat. Kita ingin menyalurkan kebutuhan biologis kita. Kita akan merasakan ingin hidup yang lebih nyaman, yang tentram, yang teduh. Di saat kita sedang dalam kecemasan, ada yang menenangkan misalnya. Kita ingin lebih mendapatkan sakinah, ya, satu ketenangan batin, sehingga tidak liar pandangan kita, tidak liar kehormatan diri atau kemaluan kita juga misalnya. Makanya kita punya pasangan. Nah, kalau Allah dikatakan punya pasangan, berarti Allah itu butuh sesuatu. Nah, ini mustahil bagi sifat Allah. Ya. Jadi apalagi membutuhkan adanya al-walad litakthir wa ibqa'i nasl, ya, supaya dia punya keturunan dan supaya tetap keturunannya, supaya tetap ada keberadaannya. Tanpa itu Allah sudah zat yang baqo, zat yang kekal. Wallahu munazzah an kulli naqsin. Allah adalah zat yang maha bersih, maha suci dari segala kekurangan, dari segala yang jelek, ya. Wa fi qaulihim hadza raddun 'ala an-nasara alladziina qalul masih ibnullah. Sekaligus ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang berkeyakinan Nasrani bahwa Allah itu punya anak, ya, dan mereka katakan Al-Masih adalah anak Allah. Wal Yahud qalu Uzair ibnullah. Sedangkan orang-orang Yahudi meyakini Uzair adalah anak Allah, anak Tuhan. Wa musyrikul Arab qalu al malaika banatullah. Dengan kaum musyrikin Mekah itu meyakini bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Tuhan, gitu. Ya, malaikat itu kan dalam keyakinan orang-orang Arab musyrikin itu malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Fakana tanzihuhum lillahi anizaujah wal walad. Disitulah bahwasanya Allah adalah zat yang bersih, yang maha suci dari ketidaksempurnaan semacam itu. Ya, tidak mungkin berpasangan, tidak mungkin punya anak. Jadi ayat ini sekaligus raddan ala ahli dhalalah jami'an. Bantahan kepada semua paham-paham yang sesat, keyakinan yang sesat pada zaman itu. Jadi bukan hanya membantah, bukan hanya meyakinkan Nabi tentang adanya jin yang beriman itu sendiri, sekaligus perkara jin yang diberitakan oleh Allah kepada Nabi ini memberikan bantahan tentang paham-paham yang ada saat itu. Pahamnya Nasrani, pahamnya Yahudi, pahamnya kaum musyrikin. Ya. Jadi al-Yahud, wal Nasara, wal musyrikin, abdatul awthan, semuanya terbantahkan dengan ayat ini. Ya. Kemudian ayat yang keempat. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Ya. Bahkan ada ayat lain yang barangkali perlu juga saya tambahkan di sini sebelum saya menginjak ayat yang keempat. Ya, dari ayat yang ketiga wa anu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada adalah laqad kana al-musyrikuna ya'taqiduna anna al-malaika ja'at min musaharatillahi ma'al jin. Bahkan ini tega-teganya ini kaum musyrikin itu ada yang berkeyakinan bahwa malaikat itu yang tadi saya katakan anak perempuan, dianggapnya anak perempuan Tuhan, itu lahir dari hasil perkawinan antara Allah dengan jin. Ya, itu begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an di surat As-Saffat ayat 158.
Surat yang ke-37 ayat 158 menerangkan anggapan orang musyrikin yang aneh seperti itu. Waja'alu, ini bunyi ayatnya, waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban. Mereka menjadikan antara Allah dengan jin berhubungan lalu punya keturunan. Itulah keturunannya malaikat. Jadi malaikat adalah anaknya jin dan Allah, kata mereka. Waliyadzubillah. Faja'at takdzib minal jin. Itulah kedustaan yang datang dari makhluk jin. Ya. Lihadil khurrafa al-usturiyah. Inilah istilahnya khurafat yang lama. Istilahnya dongeng yang sudah dari zaman ke zaman, dari dulu itu sudah ada anggapan seperti ini, ya. Jadi ini kisah-kisah yang betul-betul di luar akal, ya. Disebutnya dongeng masa lalu ini, ya. Dongeng Australia, dongeng yang sudah tua. Kama kadzabul yahud wan nasara fi za'mihim annallahu walad anna lillahi waladan wasyuraka. Sebagaimana pula ya orang Yahudi dan Nasrani mendustakan agama yang benar ini dengan anggapan mereka, keyakinan mereka bahwa bagi Allah ada anak, bagi Allah ada syarikat. Wadzalika qauluhu, maka dari itu Allah lanjutkan dengan ayat yang keempat ini. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Bahwasanya adalah daripada kami, ya, safihuna, safi itu orang yang paling bodoh di antara kami. Orang yang enggak berpikir panjang dari kami. Dari kami ini maksudnya dari golongan jin ini, kata jin. Mereka mengatakan terhadap Allah itu syatata, ya. Kalimat yang jauh, ya. Ya, jadi mereka mengatakan Allah sesuatu yang jauh dari kebenaran maksudnya. Kana yaqulu sufaha fina ma la yaliqu bi jalalillahi wa qudusiyatihi. Adalah orang-orang yang bodoh di antara kami, ya, bodoh bukan sekedar bodoh tidak belajar, tapi bodoh yang merasa pintar sendiri di antara kami itu, kata makhluk jin ini. Mereka mengatakan apa yang tidak sepantasnya ada pada sifat Allah, pada kesucian Allah. Yaquluna qaulan ba'idan 'anil haqq was shawab. Mereka mengatakan kata-kata yang jauh dari kebenaran, jauh dari hal yang masuk akal itu sendiri. Wadzalika bid'a'is syarik, yaitu ketika mereka menganggap Allah itu punya sekutu, Allah itu punya pendamping, ya. Wal walad was sahibah, adanya anak, adanya pasangan. Fal muradu bis safih huna al ahmaq al jahil minal jin. Kata-kata safi dalam ayat ini adalah orang dari makhluk jin yang paling jauh dari orang jinnya sendiri sudah mengatakan al ahmaq al jahil, orang bodoh yang paling bodoh. Jadi al ahmaq al jahil, bodoh yang paling dalam. Al ahmaq itu dalam bahasa artinya dalam. Jadi kebodohan yang paling dalam dari makhluk jin adalah ketika mereka punya keyakinan seperti itu. Jadi makhluk jin yang sudah beriman ini mengatakan dulu orang-orang kami punya anggapan begitu, ya, bahwa apa yang mereka katakan Allah itu punya pasangan, Allah itu punya anak, itu sesuatu yang jauh dari kebenaran. Itu sudah dikatakan oleh orang-orang dulu dari makhluk jin sebelum kami ini. Wa kullu man za'ama dzalika za'ma al-batil, ya. Wa kullun man za'ama dzalika za'mal al-batil. Semua mereka banyak yang meyakini anggapan yang seperti itu sebuah anggapan yang batil. Wa qila arada bis safi, dan dikatakan juga kalimat safih ini ada yang mengatakan jadi jin yang dulu-dulu itu, ada yang mengatakan adalah jin yang dimaksud adalah iblis, ra'isus syayatin, yaitu kepalanya setan. Kan iblis itu adalah kepalanya jin, kepalanya setan, jadi dia istilahnya kepala makhluk ya dari golongan jin yang jadi setan, ya. Wa huwa muhtamil wal makna, dan dialah yang sebetulnya menjadi yang pertama itu yang menanggung itu semua. Sehingga kata-kata bisa diartikan maksudnya adalah kana yaqulu, jadi kata-kata wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata ini kira-kira boleh dikatakan begini. Kana yaqulu iblisu ra'isil jinni fina, adalah iblis, kepala makhluk jin yang ada di antara kami, dia yang ngomong 'alallahi kadiban wa udwana, ucapan dusta atas nama Allah dan ucapan yang mengandung permusuhan sehingga kita jauh dari kebenaran.
Wa huwa qaul Mujahid. Ini yang mengatakan ahli tafsir Imam Mujahid. Di pendapat Imam Mujahid lebih spesifik mengatakan safih yang dimaksud adalah iblis. Jadi kepalanya jin. Dan memang kan kalau Nabi Adam sebagai awal manusia yang Allah ciptakan itu wafat, tapi kalau makhluk jin yang pertama kali Allah buat jin itu yang menolak sujud kepada Adam, jin itu yang dulu mendapat predikat atau sifat dari Allah bernama iblis itu masih hidup sampai sekarang, ya. Nah, itu dia hidup sampai nanti hari manusia dibangkitkan. Makanya dia berjanji akan menggoda kita semua anak cucu Adam supaya keluar dari kebenaran ini. Tsumma qala ta'ala ikhbaran anhum. Kemudian Allah mengatakan lebih lanjut tentang sifat-sifat iblis di dalam ayat ini di ayat yang kelimanya. Wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadiba. Kami sendiri yang beriman maksudnya, itu enggak nyangka, kata si jin-jin ini, bahwa ada ya manusia, ada ya jin itu yang berani mengatakan kata-kata dusta atas nama Allah. Jadi jin yang udah beriman ini bilangnya begitu. Sejahat itu ya, sejelek itu ya, ada orang kami yang mengatakan begitu, dusta atas nama Allah, berani mengatakan hal yang tidak benar atas nama Allah, bilang Allah punya anak, bilang Allah punya pasangan, ya, bilang Allah punya kawin dengan makhluk jin lalu punya anak namanya malaikat. Ada ya di antara kami yang begitu. Nah, manusia juga ada modelnya nanti yang akan mengatakan hal yang serupa seperti itu. Makanya jinnya bilang begitu. Wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadiba. Bahwa kami mengira ada golongan dari kami yang meyakini ya sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah ya. Jadi istilahnya mestinya kedustaan itu tidak boleh diucapkan. Artinya tidak boleh mereka mengatakan sesuatu yang mengada-ada atas nama Allah ya. Jadi wa anna dhananna an lan taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadiba. Jadi kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan bisa mengatakan dusta atas nama Allah. Tapi itu ada. Itu begitu maksudnya. Ada ya yang begitu. Tapi sebetulnya itu adalah kalaupun ada itu yang tidak benar. Itu maksudnya. Lebih lanjut dikatakan dalam tafsir ini begini. Kunna nadhunnu anna ahadan lan yukadziba 'ala Allah taala abada. Kami tadinya menyangka nggak mungkin ada manusia atau jin yang bisa berdusta atas nama Allah selama-lamanya. Falamma sami'nal Qur'ana, maka tatkala kami mendengarkan Al-Qur'an ini, ya, allamana, Al-Qur'an mengajarkan kepada kami ternyata annahum qad kudzibu 'ala Allah, bahwa mereka ternyata berani mendustakan sesuatu atas nama Allah. Jadi ada jin dan manusia yang berani berdusta atas nama Allah. Itu kata mereka. Fanasabu ilaihi zauja wal walad, di mana mereka berani-beraninya menjadikan Allah itu punya keturunan karena berpasangan dan punya anak. Wa hadza minhum i'tidzarun an taqlidihim lisufahaihim. Ini ada yang mengatakan bahwa kalimat ini pun sebetulnya kalimat i'tidzar, kalimat kayak permohonan maaf mereka, ya, minta maaf mereka atas kesalahan ya yang diperbuat oleh golongan jin yang awal-awal itu. Ya, jadi istilahnya ini i'tidzar mereka. I'tidzar itu artinya mengakui dulu salah dan sekarang akhirnya mereka berubah. Nah, itu begitu. Ya, ini betul-betul dari makhluk jin yang beriman akhirnya mengakui hal seperti itu. Bahwa mereka dulu hanya taklid saja gitu, ikut-ikutan aja. Kakek moyangnya iblis bilang begitu, ya mereka anak turunan jin ini akhirnya mengatakan yang serupa. Faqad kanu la yatasawwaruna anna ahadan yumkin an yukadziba 'ala Allah ta'ala minal insi wal jin. Dulu mereka dalam pandangan mereka tidak terbayangkan ya, ada salah seorang di antara mereka yang mampu untuk berbuat dusta atas nama Allah. Baik itu dari golongan mereka sendiri jin maupun dari manusia. Kenapa? Listi'dhami amril kadzib 'ala Allah. Karena besarnya suatu hal yang bersifat dusta itu atas nama Allah, itu besar tanggung jawabnya gitu. Jadi kalau mereka berani ngomong seperti itu, berarti mereka berani menanggung
besarnya hukuman dari Allah kepada mereka. Wa fi hada dilalah alal bara'ah. Nah, ini menunjukkan bahwa jin yang mengatakan ini itu memisahkan diri dari jin yang kakek moyang mereka yang mengatakan hal yang tidak benar atas nama Allah itu. Wa ala anna qulubahum nazifah mustaqimah, bahwa hati mereka jin yang ini, jin yang muslim ini, hati mereka bersih. Hati mereka tetap lurus istiqamah dalam keimanan ini. Mereka tidak ikut-ikutan dengan ajaran kakek moyang yang terdahulu semacam itu. Innama ja'aha ad-dhalal min tasdiqihim li zu'ama as-sufaha. Bahwa kalaupun sampai sekarang masih ada jin-jin yang kafir, manusia-manusia yang kafir seperti banyak manusia kafir yang kita dapat di dalam kehidupan sosial kita sekarang ini, semua itu karena mereka membenarkan ya perbuatan orang-orang terdahulu mereka yang betul-betul sebetulnya jahil, betul-betul sebetulnya bodoh, yang berani melakukan hal yang semacam itu atas nama Allah. Ya. Lalu kemudian di ayat yang ke-6, ini kita lihat ya, ayat yang ke-6, ini yang sering terjadi dalam kehidupan sosial kita sekarang. Tsumma bayyanu sabab tughyanil jin. Kemudian Al-Qur'an akan menerangkan tentang bagaimana sebab-sebabnya jin itu semakin durhaka kepada Allah. Wa tasallutuhum 'alal insan, dan bagaimana penguasaan diri mereka terhadap manusia. Bi anwa'id dhalal wal ighra, dengan segala macam bentuk penyesatan-penyesatan dan pengingkaran yang mereka buat supaya manusia banyak yang sesat dan ikut mereka. Yaitu ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Maksudnya adalah wa annahu kana unasun minal basyar, bahwa ada banyak manusia ya. Kebanyakan manusia, ada banyak dari jenis manusia ini yastajiruna bi rijalin minal jin, di mana mereka minta perlindungan, minta pertolongan, minta keberuntungan ya, minta jalan-jalan sukses itu kepada kelompok jin. Ada banyak manusia yang begitu ya. Kita aja kemarin baru terjadi itu ya. Padahal secara internasional itu jadi diketawain ya. Fazadal insu wal jinnu bisti'adzatihim bihim. Maka yang demikian itu akan menambah kepada manusia yang melakukan itu dan jin itu sendiri ya, bahwa perbuatan perlindungan manusia, mintanya manusia, permohonan kesuksesan dan segala macam itu kepada makhluk jin, itu tidak menambah kepada mereka kecuali tughyanan wa dhalalan, kesesatan dan semakin mereka jauh dari Allah. Ya. Wa dzalika annahu kana ar-rajulu minal Arab, itu kebiasaan ini dulu ya, orang Arab ya, artinya orang Arab yang musyrik ini, yang belum beriman di zaman sebelum Nabi, idza amsa ya fi wadin qafrin, kalau dia lewat dalam satu lembah, lembahnya sepi ya, belum ada apa-apa, lagi baru sekali mereka lewat ya, padang pasir yang ada yang baru mereka lalui gitu, ada kayak lembahnya begitu, ada kayak sedikit tinggi ya, seperti itu, lewat lembah itu, khafa ala nafsihi, mereka takut ya. Ketika mereka takut, yaqul, mereka ngomongnya begini, a'udzu bisayyidi hadzal wadi, aku berlindung kepada dewa penghuni lembah ini. Itu kayak gitu. Jadi orang Arab dulu juga gitu ngomongnya. Aku berlindung ya dari penghuni lembah ini. Ya kayak kita juga, orang kita dulu yang ngomong kalau mau kencing aja takut, minta gitu, lindung gitu kan, takut karena takut ya, berlindung kepada sosok yang dianggap punya kekuatan di tempat itu. Begitu juga bangsa Arab dulu. Jadi mereka kalau lewat sebuah lembah yang baru yang mereka belum kenal dan mereka tahu kayak ada bukit, berarti ada sesuatu di balik itu, mereka takut akan ada ancaman buat mereka, akan bisa membuat mereka jatuh, membuat mereka celaka ya. Mereka ngomongnya begitu, a'udzu bisayyidi hadzal wadi, aku berlindung kepada sang tuan dari lembah ini. Dewa, kalau bahasa kita dewa lah, dewa penghuni lembah ini. Min syarri sufaha'i qaumihi wa kabirihim, dari segala macam bentuk kejahatan yang mungkin terjadi dari orang-orang yang datang akan menimpa mereka, baik dari pemimpin mereka, baik dari orang asing di antara mereka. Jadi itu kalau lewat lembah baru itu mereka begitu.
Berlindung supaya jangan kena dirampok, jangan kena apa namanya? Dibegal lah katakanlah kalau bahasa kita sekarang. Atau kalau mereka sebagai rakyat, perlindungan itu sekaligus minta tolong mereka hidup di negeri mereka terlindung dari penguasa-penguasa yang zalim kepada mereka. Sekaligus itu mereka minta, ya, terlindung daripada kejahatan para pemimpin mereka. Fa idza sami al jinnu dzalik, sementara jin ketika tahu ada manusia ngomong kayak gitu, minta berlindung kepada dia, kan jin tahu ini. Jin itu kan makhluk halus. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia kan makhluk yang bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak melihat mereka. Berarti ketika kita ngomong kayak gitu, dia tahu, dia dengar, dia ketawa tentu, ya. Dakhilahum al-kibru wal ghurur, ya. Maka mereka berpikir langsung untuk akan memperdayakan manusia. Itu begitu. Jadi jin itu akan berpikir, kalau dia percaya sama gue begini, gitu, percaya sama kami kita begini, sudah kita akan manfaatkan. Wa qalu, dia bilang begini, sudnal insa, ya, wal jinna fasdadal jinnu takabburan wa utuwan bihadil isti'adah, ya. Dia bilang itu manusia berlindung kepada kita, ya, minta tolong sama kita. Nah, itu membuat jin itu jadi tambah gede, tambah merasa, oh kalau gitu saya dihormati nih, saya ditakutin. Jadi tambah durhaka jinnya itu. Dari sisi jin dia tambah gede, tambah durhaka, ya. Dari sisi manusia karena dia percaya, begitu jalan ternyata selamat, betul ada jinnya. Percaya sama jin jadinya. Jadi dua-duanya celaka sebetulnya. Si jinnya celaka karena merasa bertambah gede, dia dihormati, ditakutin, berarti kan ditinggikan gitu derajatnya, ya. Dia jadi tambah sombong. Sementara manusia minta perlindungan itu dan kemudian begitu lewat dia selamat, dia merasa alhamdulillah. Maksud saya bukan alhamdulillah, artinya syukur mereka lewat itu dengan selamat karena sebab mereka tadi berlindung kepada Allah dari berlindung dari segala hal yang buruk, berlindungnya kepada si penghuni atau dewa yang menghuni lembah itu. Itu yang terjadi. Wa hadza ma'na qauluhu ta'ala fazaduhum rahaqa. Itulah arti dari ayat, tidak menambah bagi mereka kecuali kerugian. Jadi jinnya rugi, manusianya juga merugi, sama-sama rugi sebetulnya. Innal mu'mina yasta'idu billahi fayahmihi wa yunajihi. Sesungguhnya kita orang beriman, kalau kita berlindung kepada Allah, Allah yang menjaga kita, Allah yang menjamin kita, Allah yang melindungi kita. Wa haula liqillati fahmihim, sementara mereka karena sedikit pengetahuan mereka tentang yang hak ini, kanu yasta'iduna bil jin. Mereka minta tolongnya kepada jin, berlindungnya kepada jin, bukan kepada Allah. Fasdadal jinnu bidzalika. Itulah jin bertambah sombong, bertambah merasa besar, merasa hebat, wa tughyanan wa tasallutan, bertambah kuasa, bertambah dirinya merasa dirinya lebih hebat dari manusia, ya. Sedangkan manusianya sendiri akhirnya mereka menjadi makhluk yang bertambah rendah di hadapan jin, hanya terus minta. Padahal berlindung kepada Allah itulah jaminan kehidupan yang sejati, ya. Pernah saya sampaikan kalau tidak salah satu ungkapan dari seorang ulama di Mesir dulu, saya lupa, Syekh Sya'rawi pernah mengatakan kalau tidak salah itu dikatakan kun ma'allah, teruslah kalian dalam sebuah keadaan dan kondisi bersama dengan Allah, ya. Wala tubali, jangan pedulikan orang-orang yang tidak percaya atau tidak yakin bahwasanya ketika mereka bersama dengan Allah mereka akan selamat, ya. Jangan percaya dengan itu. Cukup kita sendiri yang yakin, kitalah yang berlindung kepada Allah, maka Allah akan menjamin dan akan melindungi kita. An-nahru lam yughriq Musa ar-radi wa huwa fi qimmati dha'fihi. Bukankah sungai, katanya ini, itu tidak menenggelamkan bayi Nabi Musa, padahal dia dalam kondisi yang paling lemah. Selama lemahnya manusia adalah dia ketika bayi. Tapi ternyata dialirkan di sungai Nil, dia tidak tenggelam. Itulah ketika dia bersama dengan Allah. Bainama ughriqa Fir'aun. Tapi Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Wa huwa fi dhimmati
fi qimmati jabaruti. Padahal Firaun saat itu sedang dalam puncak kekuasaannya, puncak kehebatannya. Dia lagi menguasai bangsa dua bangsa, bahkan Bani Israel, ya, bangsanya sendiri Kipti dalam kekuasaannya. Dia bahkan mengaku dirinya Tuhan. Tapi ternyata oleh Allah dia ditenggelamkan di lautan itu. Ya. Faman kana ma'allahi falan yadurrahu dha'fuhu. Maka barang siapa yang senantiasa bersama dengan Allah, kelemahannya tidak akan menjadi sebab yang membuat dia ada dalam bahaya atau tidak ada mudarat meskipun dia dalam kondisi yang paling lemah. Sebaliknya, waman lam yakun ma'allah, siapa yang tidak bersama dengan Allah meskipun dia kuat, falan tanfa'ahu quwwatu. Sekali-kali kekuatannya tidak akan dapat memberikan manfaat apapun pada diri orang itu ketika dia tidak bersama dengan Allah. Kun ma'allah wala tubali. Nah, makanya selalulah kita hadir bersama Allah, hadirkan Allah dalam kehidupan kita, keyakinan kita bahwa Allah lah yang menyelamatkan dan melindungi kita, maka kita pun akan selamat. Ibnu Katsir sebagai penutup barangkali saya sampaikan, lamma ra'atil jinnu annal insa yasta'iduna bihim, tatkala jin itu memandang bahwa manusia minta perlindungan kepada mereka, min khaufihim minhum, dari ketakutan mereka dalam sebuah permasalahan kehidupan. Katakanlah tadi mau lewat dia takut dibegal, takut ancaman penguasa, takut siapapun, dia minta tolong kepada dewa penghuni lembah itu, ya. Zaduhum rohakon, ay khaufan wa irhaban wa zu'ron. Sebenarnya itu lama-kelamaan akan menambah mereka, berikutnya nanti mereka jadi akan tambah takut lagi, tambah panik kalau menghadapi sesuatu, tambah ngeri gitu, tambah kayak orang merasa diteror. Itu yang ditambahin sebetulnya oleh sifat oleh ketakutan mereka yang pertama. Jadi ketakutan mereka yang pertama membuat dirinya waktu itu berlindung kepada jin. Ya akhirnya begitu dia selamat, besoknya atau berikutnya nanti dia akan merasa kalau lewat situ takut lagi, mesti minta tolong lagi sama dia. Akhirnya ketika ada bisikan-bisikan halus yang dia kayak ini, oh perlu buat sesaji ini, oh perlu buat ini itu, oh perlu melakukan ini itu misalnya, nah itu mereka akan ikuti. Karena memang banyak kelompok manusia yang tadinya begitu. Nah nanti di ayat yang berikutnya nanti kita akan dapati keterangan bahwa ya sebentar sebelum selesai ini kata-kata Ibnu Katsir, ternyata beliau lanjutkan mengatakan gini. Sekali lagi saya ulang ya. Lamma ra'atil jinnu anal insa yasta'iduna bihim min khaufihim minhum zaduhum rohaqan ay khaufan wa irhaban wa dhu'ran. Tatkala jin mengetahui, melihat manusia berlindung kepada mereka dari ketakutan manusia itu sendiri dari segala sesuatu yang mereka hadapi dalam kehidupannya, itu tidak menambah mereka kecuali kerugian dalam bentuk mereka nantinya akan bertambah takut, bertambah ngeri, bertambah panik kalau menghadapi satu persoalan kehidupan mereka, hatta baqau asyadda minhum makhafatan, ya, wa aktsaru ta'awudan bihim. Bahkan nantinya mereka akan bertambah ngeri lagi, ya, kalau menghadapi apapun hal yang sama, bahkan membuat mereka lebih ingin berlindung kepada makhluk jin itu. Nah, itu yang terjadi demikian. Nah, itu yang ada sehingga nanti kita akan dapati di ayat yang berikut yang sempat kita baca tadi, ayat yang ke 8 ke 9, ya. Itu dulu makhluk jin itu memang Allah takdirkan itu bisa naik ke langit mendengar bisikan-bisikan langit tentang apa yang akan terjadi pada manusia, apa yang akan terjadi pada kehidupan ini. Sehingga jin-jin itu memberi kabar-kabar kepada yang mengundang dia. Siapa? Ya katakanlah kalau bahasa kita sekarang dukun-dukun, ya, rahib-rahib, paranormal gitulah yang gitu, mengundang jin datang, jin membisikkan sesuatu. Dulu betul sebelum masa kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum datangnya Al-Quran ini. Begitu Rasulullah Allah utus, datang kebenaran ini, itu sudah tidak ada lagi. Jin kalau naik ke langit dipanah, ada penjaga malaikat membuat dia nggak bisa tembus ke langit. Maka dari itu sejak Al-Quran diturunkan, sejak Nabi Muhammad diutus oleh Allah, berita langit sudah tidak bisa didapat oleh makhluk yang bernama jin. Maka kalau ada manusia percaya kepada jin, itu pasti dibohongi oleh jin. Dukun yang jadi tempat bertanya manusia lebih lagi membohongi manusia karena dia sendiri dibohongi oleh jinnya.
Karena jin sekarang ini sejak Al-Quran diturunkan, jin tidak tahu lagi berita langit. Itu jaminan Allah dalam ayat ini yang mengatakan jin itu kena anak panah kalau mau datang. Mau mendekat ke langit, kena anak panah. Panah dari api. Ya, jaga oleh malaikat yang besar-besar, yang kuat. Nggak akan tembus mereka dari itu. Sehingga mereka tidak lagi bisa mendengar berita langit. Nanti kita akan sampai ke ayat itu nanti, insya Allah. Demikian barangkali para jemaah yang dirahmati Allah. Sementara kita batasi sampai dengan ayat yang ke berapa ini? Wa naukana rijal minal insi ya'uduna bi rijal minal jinni fazadum rahaqa. Sampai ayat 6. Iya, ayat 6. Sampai ayat 6, insyaallah. Kita lanjut ayat yang berikutnya 7, 8, 9 dan seterusnya nanti. Ya. Sebetulnya ayat 6 ini sedikit tambahin Pak, saya lihat dengan ayat 7-nya ada hubungan. Jadi kenapa mereka ada semacam itu perlindungan manusia kepada jin? Ayat berikutnya mengatakan wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahadan. Ya, jadi yaqulul jin li ba'dhum li ba'din, jin itu punya pemahaman sebagaimana jin-jin yang lain itu suka bilang. Jadi ini omongan jin kepada jin yang lain, ngomongnya begini. Innal insa yaknil kufar minhum, sesungguhnya manusia yang kafir yang suka minta perlindungan kepada makhluk jin ini, dhannu kama dhanantum ya ma'syarul jin. Keyakinan mereka kayak keyakinan kita juga nih, sama. Apa itu? Andan yab'atsallahu ahadan ba'dal maut, bahwa Allah tidak akan membangkitkan mereka sesudah mereka mati. Jadi zinnya itu ketawa sebetulnya. Teman-teman jin maksudnya, dia ngomongnya kepada sesama temannya. Manusia yang minta perlindungan kepada kita kayak gitu sama dengan kita sebetulnya. Enggak percaya bahwa setelah mereka mati akan dibangkitkan. Jadi mereka apa aja yang mereka mudah yakini, mereka percaya, itu yang jadi pegangan mereka. Sehingga akhirnya mereka berpegang kepada keyakinan-keyakinan yang batil, paham-paham yang salah yang semacam itu. Faqad ankaru al-bi'tsa kama ankartumuhu antum. Mereka mengingkari tentang hari berbangkit sebagaimana kalian semua teman-teman makhluk jin juga mengingkari itu. Jadi memang ada makhluk jin yang enggak percaya tentang hari kiamat. Jadi dia bahasanya begitu. Manusia sama dengan kita juga. Jadi kalau ayat awal itu menerangkan ada jin yang beriman sama dengan kita manusia, tapi di sana Allah terangkan bangsa jin malah mengatakan ada manusia yang sama dengan kita, sama-sama bodohnya, sama-sama ingkarnya, sama-sama nggak percayanya. Itu dia katakan gitu. Jadi sampai dengan ayat yang ke-7 Pak Idam, karena itu pendek dan berhubungan ayat yang ke-6. Saya kira itu dari saya, kurang-kurangnya saya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Anta rabbuna anta ilahuna wa nahnu ibaduka la ilaha illa anta subhanak. Allahumma ighfir lana warhamna waghfir warham aba'ana wa ummahatina wa ikhwanana al-muslimin alladziina sabaquna bil iman. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma kama ballaghtana sya'ban faballighna ramadan waktubna mimman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wasuknal jinan wal itqa minan niran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah. Saya mohon pamit Pak Idam semua. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.